Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Oke, perkenalkan nama saya Almas Nabila dan saya bisa dipanggil Almas. Di sini saya akan menjadi konselor Mbak yang akan menemani Mbak dalam sesi konseling ini. Kalau boleh saya tahu, Mbak namanya siapa ya? Nama saya Indah. Oh, Mbak Indah. Mbak Indah, kalau saya boleh tahu, saat ini kesibukannya apa saja ya? Saya sibuk kuliah sama ngerjain tugas sih, Mbak. Oh gitu, Mbak Indah sekarang lagi sibuk kuliah ya. Oke Mbak Indah, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Mbak Indah karena sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi konseling secara online bersama saya, dan saya juga ingin berterima kasih kepada Mbak Indah karena sudah percaya kepada saya untuk menjadi konselor Mbak di sesi konseling ini. Uh, Iya, Mbak. Begini Mbak Indah, kalau dalam sesi konseling ini, Mbak Indah bisa menceritakan segala permasalahan atau pikiran yang mengganjal di dalam diri Mbak Indah, dan saya berjanji akan merahasiakannya. Namun kedepannya, jika informasi yang Mbak Indah berikan kepada saya mengancam jiwa Mbak Indah ataupun keluarga Mbak Indah, saya akan melaporkannya kepada atasan saya. Iya, Mbak. Oke, Mbak Indah, kalau begitu bisa kita mulai sesi konselingnya? Bisa. Oke, pertama-tama Mbak Indah, apa ya Mbak tujuan Mbak melakukan sesi konseling bersama saya? Saya mau cerita, Mbak. Beberapa hari belakangan ini tuh kayak saya selalu kepikiran. Saya tuh kayak, apalagi kalau malam kadang suka nggak bisa tidur ya. Jadi Gitu. kayak udah ngelewatin jam tidur saya gitu loh. Oh gitu. Kalau saya boleh tahu, sudah terjadi berapa lama ya Mbak? Sekitar 3 harian apa ya, tapi nggak terlalu sering-sering juga sih, Mbak. Jadi Mbak Indah nih selama kurang lebih 3 hari ini sering kepikiran dan susah untuk tidur ya Mbak? Iya, Mbak. Kalau boleh saya tahu, apakah Mbak Indah akhir-akhir ini ada kegiatan ataupun pekerjaan yang mungkin bikin Mbak lelah atau bikin Mbak kurang produktif gitu, makanya Mbak jadi merasa sulit tidur? Paling ya kepikiran tugas kuliah aja sih, Mbak. Gitu. Jadi Mbak Indah tuh kayak mungkin tugasnya banyak gitu ya Mbak, jadi agak susah tidur. Iya, Mbak. Kalau saya boleh tahu ya Mbak, kenapa tugasnya itu tuh tugas dalam bentuk apa gitu Mbak? Kenapa kok Mbak Indah bisa sampai sulit untuk tidur dan eh, banyak pikiran gitu Mbak? Ya tugasnya ya kayak tugas biasa sih, Mbak. Kayak entah dia suruh tugas kelompok atau individu sih, Mbak. Tapi saya rada tugas kelompoknya sih, Mbak, lebih kepikirannya. Oh, jadi Mbak Indah tuh lebih ke pikiran tugas kelompok ya? Iya, Mbak. Kalau saya boleh tahu yang bikin kepikiran itu apa ya Mbak? Apakah tugasnya atau Ini mungkin anggotanya? Saya lebih ke anggotanya sih, Mbak. Apalagi kan sekarang online ya, Mbak. Jadi kan Ya, kayak nyatuin semuanya tuh susah gitu. Tadi ada kesibukan masing-masing. Mungkin emang beberapa kali kita tuh kayak ada kesibukannya masing-masing, tapi kan namanya tugas ya harus tetap dikerjain. ya. Sedangkan sudah mendekati deadline, dia tuh kayak masih slow respon gitu loh, Mbak. Oh gitu. Jadi Mbak Indah nih ngerasa kesel ya Mbak sama anggota kelompoknya. Iya, Mbak, kayak gitu. Orang juga kan, apa ya, tugas harusnya dikerjain bareng, apa-apa. Kita kan udah sepakat deadline-nya tanggal berapa, tapi dia tuh kayak Ya. terlalu nunda-nunda gitu loh, Mbak. Emang sih tugasnya udah Hmm, dikirim, tapi salah ya kita minta benerin ya Mbak. Kita juga ya. posisinya bimbang antara mau bilang ke dosen atau enggak. Tapi kalau misalnya mau bilang kasihan dia juga udah ngerjain. Tapi kalau nggak bilang juga dianya kayak terlalu slow respon kayak terlalu gampang banget. Padahal kalau nilai kan juga buat barengan Mbak. Gitu. Jadi Mbak Indah nih ngerasa kesel sama temennya karena memang sulit dihubungin dan juga pekerjaan kelompoknya juga salah gitu kan ya Mbak? Iya Mbak.
Kalau saya boleh tahu, Mbak Indah sudah mencoba untuk menghubungi teman kelompoknya itu? Sudah, Mbak. Terus bagaimana Mbak respon temannya Mbak? Yaitu cuman apa ya, saya tuh ngechat waktu itu di grup dari Ya. malam apa ya, apa siang gitu, tapi nggak ada respon balik. Kan saya udah ngasih deadline lagi Hmm, jam 12 kan ya, Mbak, jam 12 ya. siang. Tapi dia masih nggak ngerespon. Nah, terus saya PC tuh, Mbak. Mm-mm. Chat pribadi itu saya ngechat dia, dia tuh masih nggak ngerespon. Sedangkan saya Gitu. juga udah ngasih deadline sampai jam 3 lah, Mbak, saya undurin kan ya waktunya. Tapi Mm-mm. dia tetap nggak ngerespon. Terus setelah itu pas mendekati kayaknya mau maghrib itu, Mbak, dia baru ngerespon, dia baru ngirim lagi. Mm. Alasannya sih sibuk, Mbak. Yang saya juga tahu kalau dia sibuk, ya semuanya juga sibuk, Mbak. Tapi kan emang harus bisa ngeluangin waktunya. Gitu. Jadi kalau dari ceritanya Mbak Indah tadi ya, Mbak Indah tuh akhir-akhir ini kayak banyak pikiran, terus susah tidur selama 3 hari kurang lebih karena kepikiran tugas dan kebanyakan itu karena tugas kelompok. Nah, di tugas Iya, kelompok itu yang bikin Mbak Indah susah tuh karena anggotanya sulit dihubungi ya Mbak, dan juga eh, iya, pekerjaannya juga nggak benar gitu. Jadi Mbak Indah harus kembali mengulangi lagi gitu ya Mbak. iya, Mbak. Oh ya Mbak Indah, Mbak Indah bisa nggak Mbak kayak menjelaskan perasaan keselnya Mbak ke teman kelompoknya Mbak itu kayak gimana? Saya juga nggak tahu pasti ya, Mbak. Cuman tuh Mm-mm. kadang saya suka kayak pengen, mungkin kayak pengen marah-marah gitu loh, Mbak. Tapi saya bingung harus marah-marah ke siapa. Di satu sisi dia cutting, Mbak. Saya kan kalau mau marah ke Gitu. dia juga nggak sopan ya. Mm-mm. Gitu loh, Mbak. Jadi kayak bingung aja jadinya. Gitu. Saya paham sih Mbak Indah yang perasaannya kayak gimana karena saya mungkin juga pernah merasakannya waktu kuliah gitu. Mbak Indah, kalau menurut Mbak ya dampak ya Mbak dari temennya Mbak Indah itu loh yang kayak susah dihubungi dan pekerjaannya juga salah gitu ke kelompoknya Mbak Indah dan ke Mbak Indah pribadi itu gimana Mbak? Mungkin kalau ke saya pribadi jadi kayak gimana ya, dampaknya itu mungkin kayak jadi nunda-nunda ngirim tugas gitu loh, Mbak. Gitu. Sedangkan kan saya orangnya nggak mau terlalu nunda-nunda kan, kalau lagi bisa Mm, dikumpulin cepat kenapa enggak gitu loh. gitu. Eh, Mbak Indah tadi kan bilang sudah mencoba untuk menghubungi ya Mbak. Iya, Kalau dari Mbak Indah sendiri, apakah Mbak Indah ada keinginan mungkin untuk merubah bukan sifat temannya Mbak Indah mungkin, tapi mungkin cara kerja kelompoknya atau mungkin cara komunikasinya, ada nggak Mbak dari Mbak Indah sendiri? kayaknya ada sih, Mbak. Soalnya juga kan ada tugas kelompok lagi. Jadi kan kalau kemarin Ya, saya bagi-bagi kan. Jadi mm-mm, sekarang mau lewat Zoom atau Meet aja, Mbak. gitu gitu. Oke, Mbak Indah, kalau misalnya saya boleh tahu, Mbak Indah sudah kayak membuat rencana nggak Mbak ke depannya kalau misalnya ada tugas kelompok lagi, mau bersikap bagaimana atau mungkin bagaimana cara menghubunginya biar lebih enak gitu nggak Mbak? Belum kepikiran sih, Mbak. Paling kayak cuman bisa lebih tegas lagi sih. Terus mereka juga, dia juga harus mikir juga sih, Mbak. Paling sama ngerjainnya langsung lewat Meet. Oh, gitu. Jadi kayak Mbak Indah juga masih bingung ya Mbak ke depannya mau bersikap seperti apa, mau menyelesaikan permasalahan di kelompoknya ini seperti apa gitu ya Mbak? Iya, Mbak. Oh, gitu. Mbak Indah, kalau misalnya saya boleh tahu ya Mbak, kan Mbak Indah bilang mungkin ingin merubah ya Mbak cara komunikasi atau mungkin cara bekerja di kelompoknya ya Mbak. Iya. Kalau boleh saya tahu dari skala 1 sampai 5 ada di posisi mana Mbak keinginannya Mbak Indah itu? Mungkin ada di angka
3 kali ya, Mbak. Oh, angka 3 berarti di tengah-tengah ya, Mbak? Iya, Jadi menurut saya Mbak Indah mungkin bisa mencoba untuk membuat rencana ya Mbak, kayak gimana cara eh, komunikasinya di kelompok diperbaiki atau mungkin cara pembagian tugasnya lebih diperbaiki gitu ya Mbak. iya. Oke Mbak Indah, eh, sampai di sini Mbak Indah ada lagi yang mungkin mau diceritakan ke saya? Mungkin udah cukup ya, Mbak. Oke, kalau misalnya Mbak Indah merasa sudah cukup, mungkin sesi konseling hari ini bisa kita akhiri sampai di sini ya Mbak. Iya, Mbak. Oke, Mbak Indah terima kasih ya sekali lagi karena sudah mau bercerita kepada saya. Iya, Mbak, sama-sama. Oke, Mbak Indah, saya harap kalau misalnya di beberapa waktu ke depan kita bertemu lagi, mungkin Mbak Indah di keadaan yang sudah lebih baik hubungannya dengan teman kelompoknya Mbak Indah. Iya, Mbak. Ya, saya juga berharap mungkin Mbak Indah sudah lebih lega pikirannya dan dapat beristirahat dengan lebih baik ke depannya. Iya, Mbak. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Indah. Iya, Mbak. Terima kasih.